Para sahabat, kita biasa mengenal kalimat sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan NKRI. Kalau di program studi ilmu pemerintahan itu ada mata kuliah sistem pemerintahan Republik Indonesia, sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan desa. Meskipun di tempat kami kata istilah sistem ini sudah mulai dihilangkan. Misalnya kalau dulu ada mata kuliah sistem pemerintahan desa, itu dengan cara pandang zaman Orde Baru, kalau sekarang kami rubah menjadi politik dan pemerintahan desa. Bagi saya kosakata sistem ini itu bermasalah dan bisa menjadi salah kaprah. Dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang salah kaprah sistem pemerintahan. Mengapa salah kaprah dan apa makna salah kaprah di balik kata sistem ini? Jadi sistem ini itu juga diajarkan di dalam mata kuliah sistem politik. Ini berbicara mengenai sistem politik ya, itu ada input, proses, output. Artinya ini sebuah kayak ini ya, meminjam anatomi tubuh manusia. Jadi ada organ-organnya, masing-masing organ punya fungsi dan antara organ dan fungsi itu saling terkait. Antara pencernaan, pernafasan, aliran darah dan sebagainya. Pokoknya ini sistem itu ya dipinjam dari biologi seperti kerja tubuh manusia. Nah, sistem ini tentu terkait dengan organ atau struktur. Misalnya ya ada eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi. Nanti birokrasi itu terdiri dari berbagai macam struktur yang berlapis-lapis, bertingkat. Kemudian juga ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Ini struktur atau organ. Lalu yang kedua ini bicara tentang tusi, kewenangan, tugas fungsi. Tentu masing-masing organ itu punya fungsi, punya tugasnya masing-masing yang kemudian kalau dalam bahasa administrasi namanya job description gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang ketiga, ada ini prosedur ya. Prosedur itu ya cara ya, bagaimana organ atau struktur itu menjalankan fungsi itu, ada tata caranya, ada prosedur yang formal. Jadi misalnya bagaimana cara mengirim surat, membuat surat, mengirim surat, bagaimana cara membuat undang-undang. Lalu kita juga mengenal ada hierarki penyusunan peraturan perundang-undangan, itu namanya prosedur ya. Prosedur juga akan terkait dengan soal tata tertib. Yang keempat ada mekanisme. Mekanisme itu ya kait-mengait antara itu ya, antara organ sama ini ya. Jadi ibarat sepeda itu kan ada mekanisme itu, ada ini ya. Misalnya ada pedal, ada rantai, ada roda begitu. Begitu pedal itu digerakkan, maka gearnya bergerak karena lalu ada rantai, maka semuanya bergerak. Itu namanya mekanisme. Mekanisme itu satu rangkaian kegiatan diikuti kegiatan yang lain. Satu fungsi itu akan berdampak pada fungsi yang lain. Dan di sana memang ada berbagai macam aktivitas yang itu menunjukkan mekanisme untuk menggerakkan struktur, tugas, fungsi, kewenangan maupun prosedur itu. Jadi intinya itu namanya sistem. Jadi kita itu butuh sistem supaya pemerintahan itu menjadi lebih ajek, mapan. Kalau tidak mapan nanti bisa gonjang-ganjing, orang lalu berimprovisasi dan sebagainya. Tetapi
kata sistem ini bisa menjadi salah kaprah karena statis. Jadi monoton ya, rutinitas rutin. Jadi ya begitu. Makanya kan kemudian dalam pembicaraan pemerintahan kita butuh reformasi. Jadi reformasi itu ya artinya karena sistem yang sudah statis, yang sudah beku, orang berputar-putar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong pemerintahan, ngomong sistem itu ya akhirnya cuma ngomong parlementer, ngomong presidensial, bagaimana sistem presidensial itu bekerja dan sebagainya gitu. Jadi dalam ilmu pemerintahan kalau hanya bicara soal sistem yang statis, hanya bicara presidensial, lalu bicara tentang sistem desentralisasi itu, ilmu itu mandek, prakteknya juga menjadi stagnan. Ya, itu sistem seperti itu ya. Sehingga ketika reformasi ini berbicara, ya bagaimana mengubah bentuk yang sudah statis, bagaimana ini struktur. Ya, kalau misalnya dulu sistemnya itu bicara otoritarian lalu direform menjadi demokratis. Kalau dulu birokratik lalu juga menjadi lebih partisipatoris, lebih demokratis juga. Lalu yang dulu sentralistik berubah menjadi desentralistik, itu kita sebut sebagai reformasi terhadap sistem pemerintahan. Artinya memang kita ini dari Orde Baru ke reformasi ini kan terjadi reformasi, terjadi perubahan sistem pemerintahan gitu. Tetapi ya kita masih tetap mewarisi sistem pemerintahan lama yang sudah terbentuk secara statis. Apa itu? Yaitu adalah namanya sentralisme dan birokrasi. Meskipun kosakata reformasi birokrasi itu terus-menerus dibicarakan dan dijalankan dengan kekuasaan, bahkan diputuskan dijalankan oleh presiden, tetapi ya stagnasi itu tetap ada. Dan secara historis sistem pemerintahan kita yang bercorak lebih menekankan pada birokrasi itu adalah warisan dari kolonial. Apa yang disebut dengan sistem pemerintahan dalam negeri, kosakata pemerintahan dalam negeri, sebenarnya diterjemahkan dari pengalaman atau tradisi kolonial yang disebut dengan Binnenlandbestuur. Itu sudah bolak-balik saya sampaikan. Ada Binnenlandbestuur yang ini birokrasi orang bule, kemudian ada satu lagi yang namanya Inlandsbestuur yang kemudian dikenal dengan Pangrepraja, lalu Dorpsbestuur, pemerintahan desa. Itu sistem yang sudah lama terbangun dan ciri khasnya itu ada 4, yaitu hierarkis, ya, hierarkis bertingkat-tingkat. Dan ini memang menjadi perdebatan, apakah kita ini nggak butuh satu struktur yang bertingkat, ya. Ini luar biasa ini soal hierarki ini. Tetapi kalau kita mengikuti cara pandang bahwa pemerintahan itu sebagai sebuah pembebasan, maka ini level-level itu tadi, masing-masing itu punya otoritas, punya kewenangannya sesuai dengan skala. Jadi artinya ini kita berdebat antara otonomi dan hierarki. Dan itu terus-menerus itu. Oleh karena itu yang terjadi, karena hierarki itu menjadi sebuah keimanan, maka ya otonomi itu hanya formalitas. Kalimatnya kepalanya dilepas tetapi ekornya dipegang terus. Satu hierarkis, ya. Yang kedua sentralistik. Ada satu kalimat bahwa presiden itu adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tunggal, pemegang tunggal. Jadi itu ya contoh dari sebuah struktur yang hierarkis dan sentralistik itu.
Dan lebih parah lagi, ini ada birokrasi yang luar biasa. Birokrasi pemerintah pusat. Pusat itu dicitrakan itu benar, baik, lebih hebat daripada daerah bahkan desa. Karena itu dia, ya undang-undang ini mengatakan bahwa pemerintah pusat itu punya tugas, punya tusi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk membuat NSPK, ya, kalimat yang nggak saya suka, NSPK, norma standar prosedur kriteria. Ya, NSPK itu ya bisa menjadi bagian dari sistem yang sentralistik, yang hierarkis tadi. Jadi ini meskipun kita ini sudah melakukan desentralisasi dan rekognisi untuk desa, desentralisasi untuk daerah, tetapi ya mindset itu, ya, kata orang, cara berpikir yang hierarkis sentralistik itu lebih menonjol, termasuk dalam hal uang, ya. Jadi kekayaan alam itu ada di daerah, ya, entah hutan, tambang dan sebagainya, ya, hutan, ya, terutama yang paling kelihatan itu secara historis dan ekonomi politik itu kan menyatu dengan masyarakat setempat, masyarakat adat dan sebagainya, termasuk daerah, ya. Tapi begitu ini negara ini hadir, maka mengklaim, oh itu milik negara. Dan ada debat terus-menerus mengenai ini, ya, dikuasai negara. Dikuasai negara itu ya bisa dalam pengertian luas sebenarnya, tetapi karena kita punya tradisi sistem yang hierarkis sentralistik, maka artinya ya kekayaan di balik alam itu terpusat, sentralistik. Dan kemudian nanti ada bagi hasil, ada dana alokasi umum. Itu ada alasan, ya, inilah negara kesatuan. Negara kesatuan itu menjadi alasan untuk melakukan sentralisasi, dan ada satu keyakinan bahwa uang yang desentralisasikan, dipusatkan itu nanti akan dibagi secara merata dan adil, gitu. Tidak hanya terkonsentrasi di daerah-daerah kaya, tapi nanti diratakan, ya, ke daerah lain. Meskipun itu bukan satu-satunya cara, ada cara yang lain, ya. Jadi kalau soal kekayaan alam itu milik daerah, ya, milik daerah, meskipun bisa dikontrol oleh pusat, pendapatannya itu menjadi pendapatan daerah, dan kemudian nanti daerah itu bisa menyumbang pemerintah pusat. Ini kan menarik ini, ya. Pemerintah tetap dapat uang, ya, tapi disumbang dari daerah. Itu bagian dari kita itu mendudukkan daerah itu di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, tetapi kan karena kecurigaan terus, ya. Biasa kalau pejabat pusat itu selalu mengatakan bahwa mohon maaf, ya, kalau kita sentralistik serba mengatur itu karena daerah itu punya moral hasad. Ya, hasadnya itu ya macam-macam, termasuk merampas kekayaan alam, kemudian juga korup, pemekaran daerah dan sebagainya, yang ini kurang disukai oleh pusat. Oleh karena itu sering terjadi tarik-menarik, ya. Kalau ini kita ngomong otonomi, ngomong kekayaan, ngomong kemakmuran, selalu jadi tarik-menarik. Orang daerah itu biasa melakukan grundelan, melakukan protes, tetapi ya tetap menjalankan karena aturannya dibuat begitu, dan membuat aturan itu ya yang mengatur itu, yang mengatur dan menjalankan. Jadi ini pemain sekaligus juga pengatur. Dan ada juga cara pandang yang lain, ya. Jadi artinya kalau ini kekayaan alam jadi milik daerah, lalu pemerintah pusat itu dari pajak. Ini jauh lebih menarik ini. Ya, tapi jarang orang punya pikiran seperti itu, ya, karena alasannya negara kesatuan, maka semuanya disatukan. Disatukan itu kata lainnya adalah pemusatan atau sentralisasi. Satu itu hierarkis, dua sentralistik, ketiga itu formalistik.
semuanya serba diformalkan, dan formal itu ya kata lain dari birokrasi. Jadi artinya kalau kita bicara pemerintahan itu ya artinya birokrasi, pemerintahan kantor. Semuanya serba dibikin kaku. Ya, padahal pemerintahan itu kan sebenarnya adalah sebuah pengorganisasian kekuasaan untuk hajat hidup orang banyak, untuk mengatur mengelola pergaulan hidup bersama. Jadi esensinya sebenarnya pada pergaulan hidup bersama itu, dan pergaulan hidup bersama itu akan terkait dengan kepentingan atau hajat hidup orang banyak. Jadi ketika kita ngomong sistem ya kita mengabaikan itu tadi, hajat hidup orang banyak. Tapi yang penting ya hanya ngomong soal struktur sampai kemudian juga tugas fungsi prosedur. Bukan pada soal esensi pergaulan hidup bersama gitu. Dan di sana sebenarnya ada informalitas. Kita selalu ada tarik menarik ini antara formalitas dan formalitas dan informalitas. Jadi formalitas itu dianggap sebagai proses politik yang tidak formal. Kalau pemerintahan tidak boleh begitu ya. Jadi semuanya harus formal. Dan formal ini sering menciptakan pemerintahan yang birokratik, yang administratif, yang formalistik, dan apapun yang kita kerjakan lalu menjadi formalistik tanpa makna. Perencanaan ya formalistik, yang penting menggugurkan kewajiban. Audit wajar tanpa pengecualian, yang penting ada prosedurnya, formalnya dipenuhi, lalu dapat label, dipamerkan gitu ya. Padahal esensinya ya beda. Ini ya, jadi formalisme ini itu luar biasa, itu mengeroposkan pemerintahan kita. Ya, lalu yang keempat birokratik ya sama ya. Intinya ya tadi ya, pemerintahan itu sama dengan birokrasi, dan karena semuanya terpusat pada birokrasi, terkonsentrasi pada birokrasi, lalu menjadi birokratik. Atau yang sering saya sebut ini pemerintah tapi cara kerjanya negara. Ya salah satu contoh adalah ngomong soal izin ya. Itu kan dikritik oleh banyak pihak, para pengguna pencari izin. Kepastian hukumnya lemah, kemudian lama, prosedurnya rumit. Karena itu lalu diterobos dengan one single submission supaya lebih cepat dan juga menghindari pungli gitu. Jadi ya baru sebatas itu yang bisa kita lakukan. Saya di lain kesempatan akan berbicara tentang regulasi dan perizinan pemerintah ini ya. Itu penting ya, artinya kita tidak hanya ngomong soal legalitas prosedural gitu ya. Ya itu ya, jadi 4 poin ini jadi pemerintahan itu kalau ini sistem tadi ya stagnan, dan stagnan itu terjadi karena pemerintahan itu prosedural, formalitas tadi, bukan esensial. Ya, esensi itu ya hajat hidup orang banyak, pergaulan hidup bersama, itu namanya esensi. Dan kalau ilmu pemerintahan hanya sibuk berbicara tentang presidensial, parlementer, prosedur dan sebagainya ya itu namanya tragedi ya. Ilmu pemerintahan mengalami tragedi, tidak bisa mencerahkan. Dan karena itu ketika kita bicara tentang reformasi ya kita tunggang langgang. Jadi kita berhadapan dengan raksasa, dengan tembok sistem pemerintahan yang sulit untuk dijebol. Sama juga ketika kita bicara tentang reformasi desa, kita pengen membuat desa menjadi lebih kuat ya, dengan rekognisi subsidiaritas. Hambatannya apa? Sistem pemerintahan. Jadi salah kaprah yang lebih parah itu tadi. Jadi sistem pemerintahan itu menjadi hambatan bagi rakyat, bagi desa, bagi daerah. Ya saya kira termasuk protokoler ini juga menjadi bagian dari
prosedur pemerintahan. Protokoler itu untuk menciptakan tertib, aman, keteraturan gitu. Tetapi protokoler itu bisa menjadi sebuah cara yang birokratik, yang formalistik untuk memblokade hubungan antara pemerintah dengan rakyat, antara pemimpin dengan rakyat. Jadi kita nggak dapat, esensinya nggak dapat. Formalismenya itu yang diperoleh. Ya. Jadi ini salah kaprah ini luar biasa, dan yang ingin saya katakan juga bahwa sistem ini bukan soal ini ya, bukan soal tatanan yang tadi saya ceritakan, tapi sistem pemerintahan atau pemerintahan sebagai sistem ini sebuah paradigma. Kalau mau melihat pemerintahan ya paradigmanya sistem. Lalu yang dibicarakan ya akhirnya ya poin-poin tadi soal prosedur, tata cara atau segala sesuatunya yang formalitas tadi. Itu sama sebangun ketika saya berbicara mengenai pemerintahan sebagai perkantoran atau bestur ya. Jadi satu, bestur diterjemahkan menjadi pemerintahan, lalu memandang pemerintahan itu sebagai ini ya, memandang pemerintahan dengan bestur. Sama ini ya. Jadi memandang pemerintahan dengan sistem, membuat sebenarnya intinya pemerintahan sebagai sistem itu adalah pemerintahan sama dengan birokrasi. Jadi tidak match, tidak koheren, tidak nyekrup dengan demokrasi yang sudah diamanatkan oleh konstitusi maupun diamanatkan oleh rakyat. Jadi oleh karena itu salah kaprah sistem ini itu yang statis tadi, yang birokratik dan teman-temannya tadi. Ini ya kalau kita ngomong tentang reformasi, ini yang harus disentuh secara serius. Jadi reformasi tidak hanya menyentuh soal prosedur sama aturan, tetapi esensinya itu. Termasuk ketika orang berbicara reformasi birokrasi ya jangan hanya sibuk ngomong tentang hal ehwal di dalam birokrasi. Tapi bagaimana mengkaitkan antara birokrasi dengan demokrasi, antara administrasi dengan politik, supaya ini satu garis yang koheren ya, antara politik dengan administrasi, antara demokrasi dengan birokrasi. Jadi jangan sampai ini birokrasi dan administrasi ini menjadi pemerintahan sendiri ini, atau sebagai negara dalam negara. Nah ini saya kira yang mau saya katakan itu tadi ya. Jadi salah kaprah sistem pemerintahan, dan sudah saatnya kita menghilangkan atau sekurang-kurangnya menghilangkan kata sistem itu tadi ya. Kurang-kurangnya ini kita berpikir ulang tentang kosakata sistem dan kita sesuaikan dengan konstitusi maupun tantangan zaman.